Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ike Selipun Tony Modok dengan NIM 2101050085 dari kelas C Prodi Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai fase-fase pertumbuhan pada manusia. Ada 3 bagian materi yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama, pertumbuhan manusia, yang kedua, aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia, dan yang ketiga, fase-fase apa saja yang akan dilewati oleh manusia pada proses pertumbuhannya. Proses pertumbuhan pada manusia sangat penting. Jika seorang individu tidak mengalami proses pertumbuhan, maka tentu kelangsungan hidupnya tidak akan berjalan dengan baik dan semua proses kelangsungan hidupnya tidak akan semaksimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Di sini saya akan langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan adalah perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, di mana terjadi perubahan-perubahan secara jasmania atau secara fisik, atau terjadi perubahan pada organ-organ dan struktur organ fisik, sehingga manusia jika semakin bertambah usianya, maka ia akan semakin bertambah berat badannya atau tinggi badannya akan semakin bertambah. Pertumbuhan memiliki arti yang sangat penting bagi manusia. Dengan pertumbuhan, maka manusia dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan melestarikan keturunannya. Ketika seseorang masih bayi, masih balita, tentu proses atau tentu daya tahan tubuh yang dimiliki oleh pribadinya akan lemah atau tidak sekuat ketika seseorang sudah mengalami proses menuju kedewasaan atau sudah dewasa. Tentu di sini daya tahan tubuh yang dimiliki akan lebih kuat atau lebih baik dari ketika seseorang masih balita, masih kecil. Jika seseorang memiliki daya tahan tubuh yang baik, tentu proses atau kelangsungan hidupnya akan lebih terjamin. Kita bisa melihat pada pertumbuhan hewan atau pertumbuhan tumbuhan. Di sini ketika mereka mengalami proses pertumbuhan yang tidak baik, tentu bisa saja mereka akan punah. Di sini sama juga halnya dengan manusia. Ketika manusia tidak mengalami proses pertumbuhan yang baik, maka kelangsungan hidupnya tidak akan terjamin dan bisa saja manusia itu menjadi punah. Oleh karena itu, proses pertumbuhan pada manusia sangat penting. Bagian kedua yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan. Setiap manusia pasti akan mengalami pertumbuhan secara fisik. Adapun aspek-aspek pertumbuhan yang terjadi pada manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik pada manusia merupakan perubahan fisik yang menjadi lebih besar dan panjang, serta prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga menjadi dewasa. Bagian pertama, pertumbuhan sebelum lahir. Setiap manusia ada dan terjadi dimulai dari suatu proses pembuahan yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut dengan embrio. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan yang terjadi secara kompleks atau secara lengkap, karena pada masa itu terjadi pembentukan organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf yang membentuk sistem saraf yang paling lengkap. Menurut Elizabeth B. Hurlock, masa sebelum lahir adalah masa konsepsi atau pertumbuhan sampai dengan masa pertumbuhannya. Bagian kedua yaitu pertumbuhan setelah lahir. Proses pertumbuhan manusia berlangsung dari sebelum ia dilahirkan hingga ia menjadi dewasa. Setiap fisik seorang individu pasti akan mengalami perubahan karena mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan fisik yang terjadi tentunya juga akan berpengaruh kepada perubahan sikap atau karakter dari seorang anak, tentang bagaimana ia akan bertindak dan bagaimana ia memandang dirinya serta bagaimana cara ia memandang orang lain. Di sini ada beberapa aspek yang mempengaruhi pertumbuhan manusia, yaitu yang pertama yaitu keturunan.
Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Hal ini tentu menjadi faktor alami yang berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan seorang individu. Bagian yang kedua yaitu jenis kelamin. Laki-laki atau perempuan tentunya memiliki proses pertumbuhan yang berbeda, baik secara fisiknya atau maupun secara psikisnya. Proses pertumbuhan pada manusia cenderung lebih cepat daripada proses pertumbuhan pada wanita. Yang ketiga yaitu hormon. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan dengan baik. Tapi jika kadar hormon tidak seimbang, maka tidak akan proses pertumbuhan pada seorang individu itu tidak akan berjalan dengan baik. Yang keempat, nutrisi. Nutrisi yang seimbang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jika seseorang kekurangan nutrisi, maka proses pertumbuhannya akan terlambat. Begitu juga ketika seseorang mengalami kelebihan nutrisi, maka akan berakibat pada munculnya berbagai masalah kesehatan. Yang kelima, aktivitas fisik. Jika seseorang melakukan aktivitas fisik yang baik, maka kekuatan otot dan tulangnya akan bertumbuh dengan baik. Tentu hal ini akan semakin membuat proses pertumbuhannya pun berjalan dengan baik. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan yang sehat tentunya akan berpengaruh baik pada proses pertumbuhan seseorang. Bagian terakhir yang saya akan bahas adalah fase-fase pertumbuhan manusia. Manusia bertumbuh untuk kelangsungan hidupnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan bertambah tingginya ukuran badan seseorang dan bertambah berat badannya seseorang. Dalam proses pertumbuhan terdapat beberapa fase atau tahapan manusia yang dapat tumbuh dari masih berupa embrio hingga menjadi manusia dewasa. Berikut ini tahapan-tahapan atau fase-fase yang akan dilalui oleh manusia. Yang pertama, embrionik. Fase embrionik adalah pertumbuhan embrio pada masa kehamilan hingga melahirkan. Pada fase ini, embrio berkembang dalam kandungan dengan bertambah ukuran dan berat dan mulai muncul organ-organ tubuh. Yang kedua adalah fase pasca embrionik. Pasca embrionik adalah proses pertumbuhan yang terjadi setelah melahirkan. Pada fase ini, organ-organ tubuh pada bayi sudah mulai dapat bekerja walaupun belum secara maksimal. Yang ketiga, masa kanak-kanak. Pada masa ini, seorang anak mulai berkembang secara emosional dan sosial. Keterampilan fisik pada individu tersebut sudah meningkat dengan aktif sehingga memicu pertumbuhan yang lebih cepat. Yang keempat, masa remaja. Pada masa ini, manusia sudah mengalami perkembangan organ-organ reproduksi dan mengalami pubertas. Selain itu, perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan mulai semakin terlihat. Yang kelima, masa dewasa. Masa dewasa ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Tubuh seseorang bisa saja bertambah berat badannya, tapi untuk bertambah tinggi belum tentu bisa. Organ-organ tubuh juga sudah mengalami kematangan dan peningkatan kemampuan. Tingkat berpikir dan kematangan mental sudah jauh berkembang dibandingkan pada masa remaja. Yang keenam, masa tua atau manula. Pada masa tua, organ-organ tubuh mengalami penurunan secara fisiologis. Hal-hal yang bisa dilakukan pada masa muda tidak bisa lagi dilakukan pada masa tua. Fungsi organ tubuh sudah mulai tidak bekerja secara maksimal hingga hilang sampai mengalami kematian. Demikian hasil presentasi saya, dan di sini kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tentang fase-fase pertumbuhan pada manusia, yaitu setiap manusia pasti mengalami proses pertumbuhan di mana terjadi perubahan fisik pada tubuh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Pertumbuhan sudah dimulai sejak seseorang masih dalam kandungan. Dalam proses pertumbuhan setelah lahir, maka terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi, yaitu yang pertama aspek keturunan, jenis kelamin, hormon, nutrisi, aktivitas manusia, dan lingkungan. Semua hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan manusia. Dalam pertumbuhan manusia tentu akan mengalami fase-fase atau akan melalui tahapan-tahapan, yaitu yang pertama pada masa embrionik, yang kedua pada masa pasca embrionik, yang ketiga masa kanak-kanak, yang keempat masa remaja, yang kelima masa dewasa, dan yang keenam adalah masa tua.
Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.